Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tayyib, ayyuhat talabah, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah kulluna bi khairin, fa hadhihi ni'mah minallahi subhanahu wa ta'ala. Fi hadhihi al-munasabah antum ma'i Ahmad Hilmi Mukhlas, nuridu an nata'allam al-lughah al-arabiyyah. Baiklah para santri Ma'had Rahmaniyah Al-Islami, khususnya kelas 9, baik akhwat maupun ikhwan, selamat berjumpa dengan pembelajaran bahasa Arab ya, bersama saya Ahmad Hilmi Mukhlas. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi yang berjudul yaitu mubtada dan khobar. Namun sebelum masuk ke materi, Ustadz menasihatkan kepada kalian agar yang pertama, dalam belajar ini hendaknya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita dapatkan benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mari kita belajar apa saja, pelajaran apapun juga kita belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi ini adalah pelajaran bahasa Arab, yang mana pelajaran bahasa Arab ini berkaitan erat dengan Al-Quran. Ya, bagaimana kita akan bisa memahami Al-Quran kalau kita tidak memahami bahasa Arab? Dan siapa lagi yang akan mempelajari bahasa Arab kalau bukan kita semua sebagai umat Islam? Kemudian sebelum kita mulai, hayya bina nabda hadhihi dirasah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Kita lihat sekarang ke contoh-contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, al-kitabu jadidun. Ya, al-kitabu jadidun. Yang kedua, al-qalamu 'alal maktabi. Yang ketiga, al-mahfadhatu fil hujrati. Coba sejenak antum perhatikan contoh-contoh kalimat tersebut. Ya, di sana ada al-kitabu yang nomor 1. Ya, kemudian jadidun. Yang kedua, al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-mahfadatu, yang ketiga, al-mahfadatu fil hujjarati. Tentunya kalian sudah paham seluruhnya makna yang ada di contoh-contoh ini. Sangat gampang bukan? Al-kitabu, kitab atau buku. Jadidun, yaitu baru. Al-qalamu, pena atau pulpen. Alal maktabi, di atas meja. Al-mahfadatu, yaitu tas. Kemudian fil hujrati, yaitu di dalam kamar. Sekarang lihat keterangan. Mubtada yaitu isim marfu dengan tanda dhammah. Ya, marfu itu dengan tanda dhammah yang ada di belakang sini, di mana mubtada ini terletak di awal kalimat. Maka al-kitabu dalam contoh tadi ya, al-kitabu ini yang disebut dengan mubtada. Ya, al-kitabu adalah mubtada. Kemudian khobar yaitu isim marfu yang tandanya dengan dhammah, ya, yang dirangkai dengan mubtada menjadi kalimat sempurna. Perhatikan di sini jadidun. Ya.
ditandai dengan tanwin. Perhatikan keterangan yang di bawah. Mubtada ditandai dengan alif lam. Jadi ada alif lamnya. Sementara jadidun, khobar ya, ditandai dengan tanwin. Tidak ada alif lamnya atau alnya. Ya, ditandai dengan tanwin dengan menghilangkan alif lamnya. Jadi tidak ada alif lamnya. Jadi itu beda ya, antara mubtada dan khobar. Ya, mubtada menggunakan alif lam, sementara khobar tidak menggunakan alif lam, tapi ditandainya dengan tanwin. Oke, kita melangkah ke berikutnya. Bila khobarnya terdapat keterangan tempat, ya. Bila khobarnya, pada khobar itu ada keterangan tempat atau harfu jar, ini maka ya isimnya majrur. Jadi kata bendanya itu menjadi kasroh. Ya, kita lihat ke contoh. Ya, al-mahfadatu fil hujrati. Ya. Jadi bila khobarnya terdapat keterangan tempat seperti fi, maka isimnya yaitu al-hujrah menjadi kasroh, fil hujrati, bukan fil hujratu. Sehingga akan menjadi sebuah kalimat al-mahfadatu fil hujrati. Paham? Oke ya. Amati, dengarkan dengan baik-baik, insyaallah ya, kita akan paham. Berikutnya, ya. Khobar dari keterangan tempat, ya. Jadi khobar yang terdiri dari keterangan tempat atau harfu jar seperti ini, ya, boleh digeser ke depan. Apanya yang boleh digeser? Khobarnya, ya. Khobarnya boleh digeser ke depan. Bagaimana kalau digeser ke depan? Maka fil hujrati menjadi di depan, dan mubtadanya digeser ke belakang, maka al-mahfadah nanti akan menjadi di belakang. Tapi ingat ya, ada yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi perhatikan fil hujrati mahfadatun. Ya, lihat yang di atas, al-mahfadatu fil hujrati. Jika terjadi khobar itu dari harfu jar, ya, jar al majrur, maka khobar tersebut bisa digeser ke depan, dan mubtadanya bisa ke belakang, sehingga menjadi fil hujrati mahfadatun. Kita lihat berikutnya nih. Sekarang ke latihan, ya. Pada latihan yang pertama kita dapatkan sebuah contoh, masjid itu bersih. Masjid tentu kita sudah pada tahu, yaitu masjid. Tadi masih ingat? Masjid di sini kan merupakan mubtada, jadi harus ditandai dengan alif lam dan berharokat dhammah. Bersih, apa tadi bersih? Nadhifun, ini khobarnya. Nah, kalau khobar tidak pakai alif lam, melainkan ditandainya dengan tanwin, sehingga menjadi nadhifun. Begitu kira-kira. Lihat jawabannya. Ya, al-masjidu nadhifun. Ya, jadi terjemahan dari masjid itu bersih menjadi al-masjidu nadhifun. Mana yang bermakna itu? Pada lafaz alif lam inilah ya yang bermakna itu. Ya, al-masjidu nadhifun. Oke, kita ke latihan yang kedua. Sekolah, ya, sekolah di dalam pondok. Jadi ada sekolah di dalam pondok, ya. Sekolahnya merupakan subjek atau mubtada, ya. Masih ingat, mubtada harus pakai alif lam. Apa sekolah bahasa Arabnya? Tentu kalian sudah pada tahu, bukan? Yaitu madrasatun. Tapi ingat, karena ini adalah mubtada, maka harus ditandai dengan alif lam, dan harokatnya berharokat dhammah. Di dalam pondok, di dalam yaitu fi, ya, di dalam fi. Pondok tentu kalian sudah pada tahu, pondok yaitu ma'had. Kalau begitu sekarang bagaimana? Silakan coba kalian berpikir terlebih dahulu sebelum Ustadz memberikan jawabannya yang tepat.
Oke, siap? Kira-kira sama nggak ya jawaban antum dengan yang ada di monitor ini? Al-madrasatu fil ma'hadi, ya, al-madrasatu fil ma'hadi. Oke, sekarang kita berlatih lagi ya untuk yang nomor 3-nya. Lihat, sekarang di kelas ada guru, ya, di kelas ada guru. Nah, dalam kalimat nomor 3 ini perhatikan, di kelas itu keterangan tempat itu berada di depan, yang mana tadi sudah kita ketahui bahwa di kelas merupakan keterangan tempat. Jadi dia merupakan khobar. Kalau begitu mana mubtadanya, yaitu guru. Ingat ya, ketika mubtadanya digeser ke belakang, apa yang harus dihilangkan? Yaitu tanwinnya. Perhatikan, fil fasli ustadun, ya. Fil fasli ustadun. Fil fasli khobarnya, ya, ustadun mubtada'nya. Tapi sekarang tidak menggunakan alif lam. Mengapa? Karena dia sudah digeser ke belakang. Mengapa bisa digeser ke belakang? Karena khobarnya terdiri dari khobar yang mengandung atau yang terdapat kata keterangannya atau harfu jar. Bagaimana? Paham keterangan singkat seperti ini? Insya Allah kalau kalian ulang-ulang video ini, insya Allah nanti akan bisa dipahami dengan baik. Ya, hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan. Dan kemudian apabila antum tidak mengerti kosakatanya, silahkan catat ya kosakata yang ada di sini ya. Yang tidak tahu yaitu mahfadzatun. Apa mahfadzatun? Mahfadzatun yaitu tas ya. Kemudian ada lagi kata-kata kurrasatun. Kurrasatun yaitu buku tulis. Dan kemudian al-hujratu apa? Siapa yang tahu? Kamar. Dan berikutnya nadifun. Tadi bagi yang belum mengerti silakan ditulis, dicatat yang rapi di buku tulis antum, yaitu artinya apa? Bersih. Ya, demikian kosakata yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Kalau memang ada kata-kata yang masih susah, silakan cari di kamus ya. Di dalam kamus, makanya kita perlu belajar itu ada kamusnya dan tentunya ada bukunya. Nah, keterangan pelajaran ini bisa antum buka kembali di buku kita, yaitu kitab Durusul Lughah jilid 1. Termasuk di buku kita yaitu kitab bahasa Arab dari metode bisa. Dan tentunya antum bisa menggunakan kamus bahasa Arab untuk mencari kosakata yang tidak mengerti. Kemudian dicatat ya di dalam buku tulis. Nah, setelah kita mengerti kosakata tadi, baru kita bikin kalimat. Ya, kalimat demi kalimat kita bikin, kemudian kita hafalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang benar, tentu semua itu sumbernya dari Allah SWT. Mari kita lakukan kebenaran-kebenaran yang sumbernya dari Allah SWT. Namun kalau ada kesalahan dalam penyampaian ini, tentu itu dari pribadi saya sendiri, dan saya mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.